Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane! Superman. Superman. Superman? Superman. Superman. Langsung aja, final score untuk film yang satu ini adalah 9,4/10 alias top Marco top. Dan dengan ini, saya deklarasikan film Superman tahun 2025 adalah film superhero terbaik sepanjang masa di peringkat 3 di bawah The Dark Knight dan Spider-Man 2 tentu saja. Dan buat yang belum tahu ya, sebelumnya posisi 3 film superhero terbaik sepanjang masa versi ngelantur itu gua taruh Superman 1978. Meski kalau kita ngomongin aktor tok ya, aktor Superman terbaik sepanjang masa, ya jelas menurut gua Christopher Reeve masih memegang tahta tertinggi. Dan itu menurut gua tidak akan bisa digantikan mau 100 tahun ke depan. Gua nggak yakin ada yang bisa gantiin Christopher Reeve gitu. Tapi ingat, sekali lagi rating itu menurut gua sangat-sangat subjektif ya. Jadi menurut gua tolol aja kalau misalnya orang menilai film itu hanya berdasarkan rating angka yang diucapkan oleh seorang reviewer, termasuk gua sendiri gitu. Jadi ya gue gak heran nih ya, udah ada sekian ratus orang dari kalian di detik ini nih yang sekarang ini udah keluar dari video gue setelah gue mengucapkan rating di awal tadi dan sudah mampir ke channel reviewer lain dan langsung komen, "Bang, ngelantur nih kasus 9,4 nih, becurut. Nah itulah menurut gue kasta terendah seseorang dalam menilai film adalah seseorang yang menilai berdasarkan rating yang diucapkan oleh seseorang. Udah segampang itu gitu. Ya terus nilainya berdasarkan apa bang? Ya berdasarkan opininya, berdasarkan argumennya. Karena kalau kita ngomongin angka, lagi-lagi tergantung parameter tontonan gitu. Kalau misalnya gue bilang Exorcist 10/10, ya itu kalau buat gue itu harus dinilai berdasarkan genrenya gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang La La Land 9,8, berarti La La Land lebih jelek dari The Exorcist? Ya enggak, genrenya beda gitu. Karena kenapa La La Land bisa 9,8? Karena ada Sound of Music 10/10 misalnya. Jadi tergantung tontonan, tergantung genre. Itu versi gue. Dan mungkin reviewer lain ada yang punya matrix pribadi, punya penilaian yang lain lagi gitu. Ya misal bisa aja dicampur gitu. Superman sama Godfather dicampur. Oh, Godfather 10, berarti di sini Superman ya cuman bisa 8 gitu. Ya ada juga, tapi beda penilaian. Makanya nggak bisa cuman dilihat angkanya doang, opininya. Nah, kalau dari opini gua, kenapa gua taruh di 9,4? Karena ini genrenya adalah film adaptasi comic book. Dan kalau kita berbicara film adaptasi comic book, James Gunn menurut gua rajanya bos ya. Lu bisa lihat lah track recordnya mulus. Dan sebenarnya itu yang bikin gua takut nonton film yang satu ini. Kan ekspektasi gua tuh udah terlalu tinggi. Iklan saking tingginya. Jadi kemarin gue tuh sebenarnya nonton film Superman ini duluan sebelum film ini tayang, yaitu di screening. Dan gue sebenarnya kagak diundang sama Warner Bros. Jadi nggak usah tai babi lah lu semua yang bilang lantur dibayar rating tinggi ya. Boro-boro bos ya, diundang Warner Bros. Saya kagak gitu. Padahal saya fans DC sejati nih. Cuman ya mungkin karena ya gue kan kagak peduli ya mau gue fans mau apa. Kalau emang sampah gue bilang sampah gitu. Karena emang film-film DC sebelumnya juga ancur-ancuran. Gue sering kritik mungkin karena itu gue gak diundang gitu. Tapi thanks to Bang Medi Rinaldi, saya bisa nonton untuk pertama kalinya. Terima kasih banget. Dan persis sebelum nonton film ini, gue tuh bilang sama Bang Medi gitu, kalau misalnya gue kasih rating 8 pun, gue akan kecewa mampus sama film yang satu ini. Karena ekspektasi gue udah setinggi itu. Ekspektasi gue tuh udah di angka 9. Karena James Gunn gila men. Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, bahkan series kartun yang di HBO Max tuh apa, Creature Commandos saya gue awalnya kayak agak malas. Gue sebagai fans DC malas gitu. Apa sih animasi 2 dimensi begini. Gue tonton beler anjing nonton. That's the power of James Gunn gitu. Penulisannya udah, kalau dia nulis filmnya, dia yang direct filmnya udah absolute cinema sudah pasti gitu. Dan itu terbukti setelah saya nonton filmnya satu ini keluar dari bioskop. Gue setiap kali tanya, Tim, gimana Tim menurut lu Tim? Bang Lantur, gimana pendapatnya Bang Superman? Nggak bisa ngomong. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala doang. Gini, ini kan film perdana ya. Ini film perdana di sebuah universe DC yang baru. Jadi udahlah, DC Extended Universe yang lama-lama yang Batman v Superman of Steel, Justice League Snyder Cut itu udah lupakan aja, itu universe yang beda. Jadi kalau ada yang nanya sama gue, Bang, kalau misalnya gue belum pernah nonton film-film DC sama sekali gitu, apakah gue akan bingung Bang langsung nonton film Superman ini? Apakah gue harus nonton film apa dulu nih sebelum nonton film Superman? Jawabannya tidak perlu sama sekali Pak, karena lagi-lagi ini ceritanya baru, dunianya baru. Tapi luar biasanya si James Gunn ini, gilanya si James Gunn ini adalah kita sebagai audiens ya, langsung ditaruh di tengah-tengah universe yang udah jadi, udah settle bos.
Jadi ini pendekatannya agak radikal ya. Sangat-sangat penuh resiko dan gerakan yang menurut gua sangat-sangat berani dari James Gunn. Kalau misalnya lu lihat dulu misalnya MCU Kevin Feige ya, dia mulai dari ya individual movie, misalnya kayak Ant-Man 1, ya udah pure Ant-Man dulu gitu, bangun, nanti ketemu sama Samuel Jackson, ketemu sama Nick Fury gitu kan, nanti bangun lagi misalnya di Hulk lah, di Captain America, di Thor, satu-satu nanti digabungin di Avengers satu-satu ya, Bos. Beda hal sama film ini. Lagi-lagi bukan artinya ini film keberapa, enggak, ini film pertama. Tapi memang kita udah ditaruh di sebuah universe yang udah berjalan gitu. Udah ada Justice Gang lah gitu kan, ada Green Lantern, mungkin lu kan, ini apa ini, makhluk apa ini tiba-tiba terbang-terbang gitu kan. Atau misalnya si Lex Luthor udah benci sama Superman, kita nggak tahu kenapa. Atau misalnya Lois Lane, pacarnya si Superman ini, pacar Clark Kent, udah tahu identitas aslinya si Clark Kent ternyata Superman. Bahkan ketika ada monster yang mengamuk di tengah-tengah kota metropolis, ada warga yang masih santainya jilat es krim gitu. Itu tandanya apa? Tandanya ini warga-warga metropolis ini sudah sangat terbiasa gitu. Ini udah makanan sehari-hari mereka. Kalau misalnya tiba-tiba ada monster, tiba-tiba ada alien lah, itu udah biasa banget karena memang ini tahun ketiganya Superman gitu. Nah, disinilah peran penulis cerita ini menjadi sangat-sangat krusial untuk membuat penonton itu tidak haho-haho seperti menonton film Madam Tolol Web kemarin gitu kan. Makanya nanti kalau kalian nonton film ini nggak usah heran kalau misalnya banyak sekali dialog yang memberikan eksposisi secara sengaja banget gitu ya, untuk memperkenalkan lebih lanjut universe-nya, memperdalam lagi, memberi knowledge kepada kita, mungkin buat orang-orang awam yang nggak pernah tahu DC sama sekali gitu, bahkan nggak pernah nonton film-film DC sebelumnya sama sekali. Nah, nggak apa-apa, santai aja karena banyak eksposisi. Ya, contoh misalnya kayak misalnya Lex Luthor gitu, ada bawahan yang dikasih lihat dialog ngomong, kok ini kayaknya si Lex Luthor ini bisa tahu setiap pergerakannya Superman, terus dijelasin lagi. Ya jelas orang si Lex Luthor udah mempelajari gerakan Superman selama bertahun-tahun gitu, makanya dia bisa memprediksi semua gerakannya. Itu kan lewat dialog kita jadi paham, oh Lex Luthor tuh orang pinter ternyata gitu. Dia orang yang punya strategi untuk mengalahkan Superman. Terus habis itu nanti dari Gardner misalnya, Green Lantern, ini siapa gitu kan. Nah, banyak lah dia kasih tahu dialog misalnya, oke, gue ditugaskan oleh Green Lantern Corps gitu kan untuk membasmi alien yang mengancam keselamatan bumi misalnya, tuh dia jelasin. Atau misalnya, oke, gue udah mengucapkan sumpah untuk tidak terlibat dalam politik, dijelasin lagi. Jadi kita paham, oh Green Lantern itu kayak begini loh. Atau misalnya interview Superman sama Lois Lane, ya. Padahal kan sebenarnya nggak perlu ada dialog kalau misalnya Superman itu jelasin lagi, saya dikirim dari planet Krypton yang sudah hancur, saya satu-satunya yang selamat gitu, dikirim orang tua saya untuk menjadi penyelamat di bumi, menjadi pahlawan gitu. Ya, sebenarnya kalau apalagi buat fans DC ya, mungkin lo akan annoying gitu, kayak apa banget sih, kenapa harus ada dialog kayak beginian untuk jelasin lagi. Sebenarnya nggak perlu gitu. Gua paham lah untuk fans DC, tapi lagi-lagi ini kan film pertama dari sebuah universe yang baru. Ya nggak heran dia James Gunn itu harus ngasih eksposisi sebanyak mungkin, terutama untuk orang awam yang baru pertama kali nonton. Dan James Gunn memang adalah orang yang paling jago menurut gua untuk membuat karakter-karakter yang sebenarnya underdog, yang kelihatannya kagak penting, yang menurut kalian mungkin kalau di komik kalian baca ini kayak kalau misalnya dibikin live action aneh banget, nggak mungkin bisa dibikin jadi live action gitu. Oh, hell no, man. Mungkin kalau Zack Snyder udah pasti oke, ini buang aja karakter, gua nggak mau pakai gitu. Tapi James Gunn berani untuk mengadaptasi karakter-karakter underdog ini, ditransformasi menjadi karakter yang sangat-sangat dicintai. Fuck you! Fuck you, fucker! Oleh penonton yang baru pertama kali nonton nih lewat film gitu loh. Contohnya apa? Guardians of the Galaxy paling gampang gitu. Di komik Marvel GOTG tuh cuman berapa komik sih keluar gitu. Nggak ada yang tahu. Bahkan gue yakin fans-fans Marvel yang ngakunya fans Marvel pun banyak yang nggak tahu GOTG sebelum filmnya keluar. Tapi pas filmnya keluar, ya oke, semua skeptis, apa tiba-tiba di luar angkasa. Gue maunya Avengers. Tapi pas GOTG, gila, 3 film jadi trilogi terbaiknya MCU. Dance off, bro! Belum karakter-karakter yang di The Suicide Squad anjing. Polkadot men, lu apa? Polkadot men anjing. Manusia yang kekuatannya adalah dia punya banyak polkadot di badannya, terus dia bisa diambil, dilempar jadi tapi dibikin jadi ada konteksnya dia sama mamanya gitu kan, secara psikologis dibahas lagi gitu. Bahkan di series Kriser Commandos kemarin kayak musang rabies aja bisa bikin penonton nangis. That's the power of James Gunn. Penulisannya selalu luar biasa. Oke, waktunya sekarang kita masuk ke bagian teknis. Oke, ini mungkin gue akan percepat aja, bakal banyak yang gue potong biar nggak terlalu lama ya. Cuman gue pengen kasih perbandingan, nanti kalian coba bandingkan saja. Ini gue yang satu gue sketch lebih cepat aja ya.
Yang gue pengen tekankan adalah proporsi tubuh di sini. Oke, mungkin gini aja udah cukup ya. Oke, sorry yang satu lebih kasar karena ya kita buru-buru. Nanti kelamaan videonya. Gue pengen tanya sama kalian, di antara kedua gambar yang gue udah buat ini, yang udah gue sketsa secara cepat ini, mana yang lebih terasa hidup? Mana yang lebih terasa bergerak? Hidup Jokowi! Ya, gua jamin. Ya, gua jamin mayoritas dari kalian, ya gue yakin gak semuanya juga sih, cuman gue yakin mayoritas akan lebih melihat gambar yang di posisi kiri ini, yang baru gua gambar tadi, yang terakhir gua gambar, yang lebih hidup, yang lebih bergerak. Kenapa? Ya, inilah yang dinamakan teknik foreshortening. Sebuah teknik ilusi perspektif yang dapat membuat sebuah gambar dua dimensi jadi punya kedalaman, jadi punya dimensi. Teknik ini sebenarnya kalian udah pasti sering jumpai di komik atau manga yang mungkin kalian sering baca. Jadi objek yang lebih dekat ke kamera akan dibuat jadi jauh lebih besar dari proporsi yang seharusnya. Gitu. Contohnya misalnya Superman mukul ya di dalam panel yang kalian lihat. Kalau tangannya dibuat, biasanya kan tangan itu dibuat lebih besar gitu kan. Itu menimbulkan kesan ilusi di kepala kita kalau pukulan itu sampai ke penonton. Sehingga gambar yang dua dimensi, sebenarnya cuma dua dimensi ini, itu jadi kerasa jauh lebih hidup. Jadi tanpa kalian sadari, penjelasan gue barusan sebenarnya sudah membantai opini-opini hatersnya film Superman James Gunn ini. Yang dimana mereka ini kebanyakan gue lihat meme-nya udah bertebaran, berseliweran, membuli pendekatan visualnya film Superman ini gitu. Yang sebenarnya penjelasan gue mengenai teknik foreshortening tadi itu diaplikasikan sama James Gunn di film ini, dan tentunya sama DOP-nya ya, sinematografernya, yang dimana mereka memilih memakai lensa bernama Leica 3 Elmar yang super duper wide. Dan keunikan dari lensa ini adalah dia punya 3 lensa wide dalam satu lensa. Jadi bisa diganti-ganti sesuka hati gitu. Ada 16, 18, 21 mm yang bisa dipindah-pindahin secara smooth tanpa patah gitu adegannya. Makanya banyak banget adegan yang one take gitu, long take, dan kamera dibikin putar-putar tapi kedalamannya tuh kayak berubah-ubah gitu. Komposisinya berubah-ubah, dimensinya berubah. Kenapa? Karena lensanya juga berubah, kedalamannya berubah. Dan seperti yang udah gue jelaskan tadi, pemilihan lensa dalam sebuah sinematografi itu bukan sekedar cuman aspek keren-kerenan, biar beda lah gitu. James Gunn mikir kayak biar beda sama Zack Snyder punya. Enggak. Ya, sinematografi adalah sebuah alat untuk apa? Untuk bercerita gitu. Makanya gue jamin ketika kalian nonton film yang satu ini, kalian akan serasa dibawa masuk ke dunia komik. Kenapa? Ya karena tadi lensanya gitu. Dia pakai teknik foreshortening alami lah ibaratnya. Kerasanya memang unik. It's a very menurut gue bold choice. Dan ya tentu saja resikonya juga besar gitu. Gue jadi sangat paham kalau misalnya akan ada banyak sekali. Gue yakin gak cuma sedikit lah. Ya pasti banyak orang yang gak suka sama pendekatan visual yang dipakai sama James Gunn di film ini, karena bukan seleranya mungkin gitu. Nggak heran kalau misalnya ada yang, ya aneh banget kok mukanya gede banget gitu. Ini aneh banget angle-nya, gue kurang suka ngeliatnya. Apalagi secara color grading warna-warni banget gitu, bright banget warnanya. Gue maunya Man of Steel udah kemarin bagus, dark kayak begini ya. Lagi-lagi ini kan ngomongin selera ya, ini bukan ngomongin objektif, ini selera. Jadi ya lagi-lagi bisa aja kalian bilang film ini jelek karena selera, bukan karena objektivitas kan. Makanya gue bantu bedah secara objektifnya nih. Tapi buat gue pribadi, gue jauh lebih respect sama seorang sutradara yang berani mengambil keputusan, yang berani, yang bold dari pemikiran idealismenya. That's James Gunn gitu. Karena buat gue, ya gue juga seniman gitu ya. Buat gue seniman sejati adalah seseorang yang berani mengambil resiko daripada ya oke lah gue main aman aja biar semua orang suka. Kita pakai yang template biar bisa menghibur ya. Contoh MCU misalnya setelah Avengers Endgame itu literally filmnya template-nya kebaca gitu. Udah template-nya begini dipakai terus ya mungkin awal-awal masih oke, pendapatan masih gede gitu ya. Makanya mencoba untuk menyenangkan semua orang. Semua orang masih senang nonton MCU gitu. Tapi lihatlah sekarang kayak apa nih? Lihat nih kemarin Thunderbolts udah dibikin oke, udah mendingan. Lihat pendapatannya masih berapa. Kenapa? Karena orang udah nggak percaya, fans udah nggak percaya lagi. Itu kenapa? Karena bukan seniman gitu ya. Udah pentingin duit ya. Emang lagi-lagi nggak ada salahnya. Cuman kepercayaan gua adalah kalau lu ngomongin jangka panjang pasti akan ada masa jatuhnya. Kalau misalnya cuman pentingin quantity gitu dengan formula yang seperti itu doang.
Dan lu bisa lihat lah hasilnya. Kita compare misalnya sama film Superman sebelumnya, Man of Steel tahun 2013 gitu. Zack Snyder menurut gue juga salah satu sutradara yang sinematografi juga jago ya. Tapi ya beda filosofi lah ibaratnya sama James Gunn, beda style. James Gunn ini menurut gue lagi-lagi jauh lebih berani, lebih nyeleneh lagi gitu. Tapi semuanya ditujukan untuk plot cerita yang pengen disampaikan. Contoh misalnya kayak Man of Steel, oke, fightingnya gila ya. Semua orang akuin lah fightingnya. Superman udah kayak orang-orang kayak Dragon Ball ibaratnya kan gitu. Dor, hancur lah tuh kota. Tapi coba kalian perhatiin deh. Kalian bisa ngeliat ekspresinya Henry Cavill nggak ketika dia lagi melakukan pertarungan? Kebanyakan enggak kan? Coba lu coba nonton ulang ya abis lihat review gua. Coba lu lihat lagi fight sequence-nya Superman vs General Zod ya di akhir itu. Itu literally kayak udah kayak dador. Gila kenceng, cinematography keren, epic gitu. Kamera movementnya juga luar biasa, visual effect untuk 2013 udah bagus banget. Musiknya oke, Hans Zimmer mantep. Tapi nyawanya. Makanya gue yakin akan ada banyak yang ngerasa, oke, mungkin pas pertama kali nonton di bioskop tuh Superman, Man of Steel, kayak wow, mungkin absolute cinema ya kan. Tapi nonton kedua kali, dan mungkin sekarang juga ketika lu cuma nonton sekali, lu udah lupa gitu. Oke, ini Superman ngapain aja ya? Lu cuma inget paling terakhir patahin mukanya si General Zod, udah itu doang yang lu inget. Lu lupa kan fighting ya kan? Kenapa? Karena nyawanya nggak ada, emosinya nggak ada, soulnya nggak ada. Mukanya si Henry Cavill, mikro ekspresinya, actingnya itu nggak kerasa gitu. Jadi tujuan dia untuk ngelawan General Zod nggak ada, emosinya nggak ada. Lu banding sama film yang satu ini dengan penggunaan lensa Leica 3 Elmar tadi yang membuat distorsi ke muka jadi jauh lebih, kadang-kadang bisa jadi gede banget gitu, nanti pindah ke tangan. Lu bisa lihat mikro ekspresinya si David Corenswet. Dan artinya apa? Artinya James Gunn bukan mau bercerita mengenai seorang superhero terkuat di bumi, tapi dia pengen bercerita mengenai superhero yang juga manusia. Jadi Superman itu memang terkuat, oke, tapi dia juga bagian dari manusia, bagian dari humanity yang masih punya banyak kelemahan, yang masih banyak melakukan kesalahan gitu. Dan ya bahkan di ending juga menurut gue sebenarnya ini dialog yang nggak perlu ya. Ini juga salah satu kritikan gue untuk film ini, ketika ada dialog dia sama Lex Luthor yang dia bilang kayak dia teriak gitu. Dia teriak kayak, ini salahnya lu Lex, lu salah ngira. Gue juga manusia gitu, gue juga bangun pagi, gue juga sarapan, gue juga bisa capek, gue juga bisa melakukan keputusan yang salah, gue juga bisa kelelahan mental dan sebagainya. Dia curhat gitu sama Lex Luthor yang oke, itu lebih menjelaskan lagi, memberikan eksposisi lagi. Tapi buat gue ya the whole point of this movie udah mengenai kemanusiaannya Superman. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi ada dialog itu. Menurut gue terlalu jadi over lah. Dan ada satu hal lagi yang menarik menurut gue, yaitu dualisme Superman di sini seperti ditiadakan menurut gue. Jadi kalau misalnya lu lihat semua film Superman sebelumnya live action ya, itu selalu ada dualisme, kecuali Henry Cavill ya. Kalau itu kagak ada bedanya, anjing, Clark Kent sama Superman sama aja. Literally kalau menurut gue sih emang actingnya Henry Cavill aja yang menurut gue jelek sih menurut gue. Cuman biasanya selalu gitu. Bahkan Brandon Routh menurut gue masih kelihatan agak bungkuk gitu kalau jadi Clark Kent, kikuk gitu kan. Kalau Christopher Reeve udah lah, nggak usah tanya, dewa lah dia. So look, now don't be crazy. What? Jadi sangat berbanding terbalik dari Clark Kent yang kikuk, yang culun gitu ibaratnya. Tiba-tiba kalau jadi Superman, aura Faraday kan, langsung jadi beda kan auranya kan. Tapi ya anehnya di film yang satu ini itu nggak kelihatan. Bahkan dari opening filmnya aja, ketika si Superman digigit, kayak gue inget banget pertama kali gue nonton, kayak Superman itu suaranya melengking gitu pas digigit sama si Krypto anjingnya itu kan. Dia kayak gitu, ada suara itu kan kayak minus aura kan. Langsung runtuh semua tuh kredibilitas Superman yang sudah saya tahu selama ini. Bahkan dari animasi, dari komik yang gue baca, Superman itu kayak suara ngebas gitu kan, menimbulkan kesan kalau misalnya Superman ini kuat banget nih, OP banget bos, lu gak bisa sembarangan nih lawan dia, lu mati nih. Jadi makanya kayak misalnya di film Justice League gitu kan, jadi kayak kalau ketika ada si Kal-El Justice League semua langsung panik gitu kan, wah kan jadi Superman nih, dia pengen dewa gitu, karena dari auranya kan kelihatan gitu, kerasa. Nah, kalau di sini agak kocak sih Superman sebenarnya. Superman di sini jauh lebih dibuat goofy, lebih dibuat manusiawi banget, kerasa. Dan mungkin itu di-amplify juga makanya sama kostumnya. Mungkin banyak yang bilang kok kostumnya gini, warna birunya muda, terus kayak pakai kolor lagi, orang banyak yang nggak suka pakai kolor kan. Nah, ada satu interview di mana si David Corenswet tuh ngomong,
Kalau Superman itu pakai kostum celana dalam di luar itu memang sengaja supaya menurunkan persepsi publik terhadap kekuatannya Superman gitu. Jadi publik itu nggak ngerasa kalau misalnya Superman ini, wah ini alien terkuat yang sangat berbahaya, karena kostum celana dalam di luar kayak kocak gitu, malah jadi kayak badut gitu, warna biru merah terang gitu mencolok. Itu membuat Superman jadi kerasa lebih friendly gitu. Jadi nggak sekuat yang seharusnya. Dan di sini ya lagi-lagi udah karakter begitu, kostumnya begitu, jadi memang kerasa lebih manusiawi lagi. Bahkan ada dialog ya antara Clark Kent sama Lois Lane yang dimana ya si Lois Lane ini minta pura-pura interview sama Superman. Dan ini dialog yang menurut gue menarik banget, ditaruh di bagian awal dan panjang banget dialognya. Coba ingetin gue lagi, kapan terakhir kali ada film superhero yang ngasih dialog sepanjang ini? Menurut gue ini kayak yang terpanjang dalam beberapa tahun terakhir. Ini udah lama banget gue nggak ngeliat dalam film superhero ya. Itu ada dialog yang cukup panjang kayak begini, dan menurut gue berbobot lagi, penulisannya juga bagus banget, actingnya juga menurut gue bagus banget, sangat-sangat natural, dialognya bagus. Dan mungkin ya gue tahu sih banyak yang akan ngerasa bosan bang, terlalu dragging bang gitu kan, ngapain dialog, padahal itu kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya lu udah nggak dengerin dialog itu, udah habis sih. That's the point of the whole movie, mengenai kemanusiaan, yaitu mengenai politik juga. Dan disinilah kejadian James Gunn yang dimana ya ini perdebatan Lois Lane sebagai jurnalis senior, dia memperdebatkan Superman yang ikut intervensi terhadap penyerangan invasi Boravia ke Jarhanpur, yang dimana Superman cuma pengen nyelamatin rakyat Jarhanpur, tapi menurut pandangannya seorang jurnalis tentunya ya nggak bisa cuma sekedar penyelamatan manusia, tapi ini udah ngomongin politik. Ini lu udah ikut campur negara, apalagi lu berasal dari Amerika, apakah lu adalah representasi dari Amerika yang sebenarnya adalah sekutunya alainya Boravia malah gitu ya, nggak pernah ada hubungan sama Jarhanpur, tapi kenapa lu malah nyelamatin Jarhanpur? Dan belum tentu si Boravia ini menginvasi itu pengen menyerang dan sebagainya. Bisa jadi itu untuk membebaskan rakyat Jarhanpur dari tirani gitu. Dan nanti kalian akan ngelihat yang udah muncul juga di trailernya by the way ya, yang dimana si Clark Kent ini teriak gitu, People were going to die. itu bikin karakter Superman jadi minus gitu kan. Kayak Henry Cavill nggak mungkin melakukan teriakan seperti itu ke karakter lain di universe DCEU dulu. Kalau misalnya si Henry Cavill yang ngomong kalimat yang sama kayak David Corenswet di film ini, gue jamin pasti ngomong kayak begini, "No Lois, people were going to die." Oh, ya kan? Deep voice gitu. Gue nggak bisa sih jadi Henry Cavill, beda aura. Did on my world. My world doesn't exist anymore. Lagi-lagi, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pendekatan Zack Snyder berbeda dengan James Gunn. Perspektif yang diambil sama Zack Snyder adalah Superman sebagai seorang dewa, kelasnya kelas atas gitu. Makanya ada satu scene penyelamatan yang bukan penyelamatan juga sebenarnya gitu, yang kayak ketika banjir kalau nggak salah tuh ya, rumah genteng dicat logo Superman, terus warga kayak ngeliat ke atas, Superman dari atas gitu kan, udah kayak waduh dewa gitu, bener-bener beda gitu. Sedangkan kalau James Gunn, perspektif yang diambil Superman sebagai manusia bawah, makanya dia bisa suara teriakan melengking, "People were going to die" gitu. Dia frustasi, dia pengen nyelamatin, woi ini ayolah lu gak usah politik bullshit, ini pakai pokoknya mereka harus diselamatin, that's it gitu loh. Makanya ya memang resikonya adalah Superman dibikin jadi lebih lemah di sini ya. Banyak banget ditolongin sama robot-robotnya, ditolongin sama teman-teman superhero yang lain, bahkan ditolongin sama pacarnya sendiri gitu. Bahkan ada adegan dia digendong naik ke kasur rumahnya, terus sama kedua orang tuanya dipegang tangannya gitu. Terus dia kayak menggigil kayak orang kayak anak kecil demam, tuh gak sih? Demam itu kan kayak titik terendah hidupnya manusia ya. Wow, udah lemes gitu, kayak mau mati rasanya gitu kan. Itu persis tuh. Gue baru pertama kali liat Superman kayak begitu, udah pakai kostum gitu kan, mama gitu kan, diselimutin, ditolongin Clark gitu, papanya nangis kayak kayak ini manusia biasa bos gitu loh. Makanya pada awalnya sebenarnya gue expect dari film ini James Gunn akan memperdalam sisi Clark Kent ya. Gue kira Clark Kent akan baik, tapi ternyata Clark Kent muncul di awal doang anjing, abis itu nggak muncul lagi, bener-bener Superman doang. Clark Kent udah nggak muncul lagi loh, bener-bener dikit doang gitu. Dan gue baru menyadari, oke, kayaknya memang James Gunn ini pengen mengeksplor sisi kemanusiaan, bukan dari diri dualisme antara Clark Kent sama Superman. Oke, kalau Superman begini, kalau Clark Kent masih manusiawi. Bukan, tapi Superman itu sendiri masih manusiawi. Dan kalau kalian nanti nonton ending filmnya, peak bro. Gue gak bocorin karena ini masih non spoiler ya, tapi itu lebih mengeksplor kemanusiaan Superman dengan cara video keluarga. Nanti lu lihat sendiri, itu
damn, gue sih nangis ya. Gue sih belar kemana-mana, gila bodo amat. Ada Bang Medi di sebelah gue. Ya inilah air mata sesungguhnya dari seorang pria sejati ya. Bagaimanapun ya kalau udah lihat scene Absolute Cinema ya gue tetap nangis. Gila, gue nggak expect film superhero tuh bisa dibuat kayak Superman bro gitu. Kalau GOTG oke lah dikasih scene gitu. Superman anjing, gue nggak kebayang. Inilah jeniusnya James kan, pemilihan lagunya, soundtrack ya gile. Dan setelah sekian lama kita ngeliat penyelamatan klasik superhero lagi ya, terakhir Thunderbolts udah mulai dimunculin sih. Tapi kan belakang udah lama banget kita nggak ngeliat klasik penyelamatan. Dan di sini wah ini bukan penyelamatan 1-2 lagi. Literally semua penyelamatan anjing, dan penyelamatan bener-bener diperdalam gitu. Ketika Superman udah nyelamatin, dia masih sempatnya ngomong sama orang dalam gedung, "Are you alright?" gitu, kayak lu semua aman-aman aja, dia masih ngomong. Kalau ada monster belakang gitu, masih ngomong sama warga, ada komunikasi. Atau misalnya selamatin ibu-ibu, dibilang take a deep breath gitu, napas. Dia ini baru penyelamat gitu loh. Poin gua adalah lu bisa ngeliat mikro ekspresi David Cornsett karena pertama lensanya, pergerakan kameranya, dan memang actingnya juga menurut gua karakterisasinya sangat-sangat manusiawi, sehingga dia nggak ada jarak sama manusia ya. Dia sama kayak manusia, cuma punya kekuatan gitu aja gitu. Makanya ketika dia bahkan sampai nyelamatin tupai aja diselamatin gitu. Oke, sekarang kita ngomongin editingnya. Ini juga timingnya, fasenya bagus banget. Terutama gue senang banget ketika aura farming ya. Si James ini tahu banget kapan mengimplementasikan musik ikoniknya si John Williams ya, yang tam tam tarararam gitu kan, cuman diperlambat sama si John Murphy, komposer barunya gitu ya. Feel-nya jadi jauh lebih berbeda karena meskipun filosofinya sama nih ya John Williams punya, tapi interpretasi dibuat sedikit berbeda. Kalau misalnya Superman yang 1978 pam itu lebih adventurous dengan ketukannya lebih cepat gitu kan. Sedangkan kalau misalnya yang film yang satu ini dibikin lebih lambat untuk apa? Untuk emphasize sisi hope gitu. Sisi kalau misalnya kita butuh Superman. Makanya ketika ada satu scene yang gila men, Superman nyelamatin ya cewek gitu ya, mau ketimpa sama gedung, ditahan gitu ya. Terus akhirnya dia berhasil ngelewatin jembatan, terus dia nengok lagi ke belakang, Superman dengan wide angle asap, dia terbang, siluet bajingan. Itu $1 billion shot bro. Damn, itu gue rasanya pengen nonton itu, gue pengen sujud sembah sama James Gunn aja. Nangis itu gue. Itu cuma scene, itu gak scene sedih. Orang cuman cewek ngeliat ke belakang, ya emang actingnya bagus banget ya. Lihat belakang kayak rasa gratefulnya kerasa banget, diselamat sama Superman. Ya itulah, kita ngerasain berada di posisi cewek, diselamatin, dan ketika kita ngeliat ke belakang Superman dengan wide angle, kepulan asap, peak bro. Lagi-lagi James kan berhasil bikin kita masuk ke filmnya. Makanya ketika ada anak-anak kecil mau berdiriin bendera Superman, nangis lagi. Kenapa? Karena kita di posisi anak kecil itu, dan kita berada di universe kita. Bayangin James tiba-tiba masuk kita di universe yang udah jadi, tapi kita masih paham gitu. Kita oke, gua ngerti nih dunianya. Itu namanya film yang bagus. Kita bisa ngerasa, kita juga pengen diselamatkan Superman. Kita butuh Superman. Kita pengen Superman nyelamatin kita gitu loh. Bukan kayak Man of Steel yang ini film aja gitu loh. Ini dunia yang oke, gue cuma teropongin dari jauh. Oke, Superman lagi berantem, oke bagus, dar gitu. Kita nggak perlu ya orang yang dihancurin gedung juga kita nggak tahu berapa yang mati di situ. Jadi dewanya James Gunn ini dia bisa menyatukan dua hal yang terlihat kontradiktif gitu, antara komikal, fiktif gitu loh, kayak imajinasi sekali, fantasi sekali gitu. Tapi di sisi yang lain, realitinya juga masih dapat, realitasnya, sehingga kita bisa masuk ke dunia, kita bisa paham kenapa konteks politiknya dijelasin, Lex Luthor dijelasin, Lois Lane, karakter-karakter semuanya penulisannya bagus, kemanusiaan Superman-nya di-emphasize dengan sangat baik, sehingga realisnya juga dapet gitu loh. Komikal dan realis ini bersatu padu menghasilkan film yang seperti ini. Bahkan dari openingnya, monolognya jenius banget. Penggunaan 3 abad yang lalu metahuman pertama ditemukan, 3 dekade yang lalu ada bayi Krypton yang jatuh ke bumi terus diselamatkan sama petani dari Kansas dan sebagainya. Terus 3 tahun yang lalu bayi tersebut sudah menjadi dewasa dan muncul ke publik namanya Superman. Terus 3 pekan yang lalu Superman menghentikan invasi Boravia ke Jarahanpur. Terus 3 hari yang lalu muncul penjahat bernama Hammer of Boravia. Terus 3 menit yang lalu Superman kalah untuk pertama kalinya. Nah, ketika Superman kalah untuk pertama kali, keluar tuh kata-kata tuh di opening, itu kayak
bulu kuduk merinding sebadan badan pak, gila lu. Superman makhluk terkuat di bumi nih, gila, superhero terkuat di bumi, ya kan, kalah untuk pertama kali. Kayak what the hell, ini cara radikal dalam memulai sebuah film Superman gitu kan. Gak pernah film Superman kayak begini. Superman kalah, ditaruh di opening. What an opening. Menurut gua ini opening yang luar biasa, simple tapi impactful untuk poin dari filmnya, untuk menurunkan ya. Jadi ketika ada monolog seperti itu mengkalibrasi ulang otak kita, kepala pemikiran kita mengenai Superman yang dari awal ya menurut gua langkahnya jenius. James Gunn tahu otak kita masih di Henry Cavill, otak kita masih di DCEU, Superman dewa dipuja-puja nggak bisa kalah. Nah di sini dikalibrasi ulang lewat monolognya sehingga Superman bisa kalah. Dan kalahnya pun bukan Kryptonite, bukan ya kan, basi gitu. Lex Luthor pakai Kryptonite, berapa kali kita ngeliat tuh Superman Recovery begitu, Superman Returns endingnya juga begitu, masuk ICU Kryptonite Kryptonite kalau nggak ngancem keluarganya, anaknya lah, emaknya lah. Udah Superman itu karena nggak bisa dilawan lagi, Superman OP gitu. Tapi di sini sekarang kita ngomong villainnya, karena gue selalu bilang ya, villain ini adalah salah satu indikator di mana film superhero itu bisa sukses atau enggak. Kebanyakan villain itu sangat menentukan. Dan uniknya ekspektasi gue villain di film Superman ini bakal yang aneh-aneh gitu, kayak Brainiac lah, siapa tahu kan James Gunn soalnya udah aneh-aneh. Kayak dulu misalnya The Suicide Squad, Starro, bintang laut apa ini maksudnya gitu. Ya gue kira yang aneh-aneh, atau misalnya siapa tahu Lobo dimunculin gitu, gue nggak tahu. Pokoknya makhluk yang kuat juga gue kira. Tapi Lex Luthor lagi ternyata dia benar-benar jadi emang main villainnya di film ini gitu. Dia benci sama Superman, dia jadi rival abadi Superman. Dan tapi uniknya aneh juga, ini Lex Luthor yang juga sangat berbeda dari semua Lex Luthor yang gue tonton sebelumnya. Lagi-lagi ini kejeniusan James Gunn dalam mendevelop sebuah karakter. Dan untuk pertama kalinya sebagai seorang fans DC yang gue paham kalau di komik itu Lex Luthor itu kenapa bisa jadi rival abadi Superman, meskipun dia nggak punya kekuatan, dia manusia biasa yang memang sangat-sangat pintar. Tapi di film-film live action sebelumnya literally Lex Luthor lagi-lagi Kryptonite. Nggak ada cara lain. Tapi di sini gila, lagi-lagi ya gerakan dipelajarin, ada eksposisi mengenai dia benar-benar mempelajari studi kasus gitu. Dia serang lewat psikologis, dia serang lewat media sosial, dia punya monkey bot gitu. Pertama kali gue liat di Pocket Universe ada monkey bot, what the fuck bro, jadi monkey bot yang nulis hashtag super duper shit atau apa. Itu kayak Superman tuh diserang lewat hal-hal yang dia tidak capable gitu loh. Oleh kekuatan dia nomor 1, tapi banyak hal yang dia tidak capable, dan itu yang diserang sama Lex Luthor. Dan itu nggak pernah ada di film live action sebelumnya. Di sini ya jelas gue jadi paham kenapa Lex Luthor itu kalau di komik dikatakan ya manusia terpintar di dunia, paling jenius nomor 1, bahkan di atas Bruce Wayne ya, gila ya, di atas Mr. Terrific juga. Meskipun setahu gue di komik itu nggak pernah ada tulisan IQ dia berapa, angkanya gitu, nggak pernah juga dia hadir di podcast terus ditanya IQ-nya berapa terus jawab 150 gitu, nggak pernah begitu juga. Tapi kalau di sini ini jelas gitu, dia cara dia ngadu domba, pemikiran politiknya gitu lewat monkey botnya, gimana dia ciptain Pocket Universe, itu jelas semuanya. Menurut gue emang dia jenius di sini. Apalagi actingnya Nicholas Hoult ya. Menurut gue dia mencuri spotlight sih. David Corenswet menurut gue masih tergolong biasa aja di sini, nggak yang bagus-bagus, bukan level dewa juga. Tapi Nicholas Hoult gue akuin bagus banget ya di sini. Cara gue ingat ada satu scene dia kayak senyumnya tuh senyum anjing banget loh, senyum menikmati tuh nggak, yang kayak senyum menikmati, senyum creepy ketika ngeliat Superman tersiksa anjing. Superman udah kayak nggak bisa napas, kecekek, terus dia kayak senyum di slow motion lagi. Gila sih, itu kayak bajingan nih orang ini, emang bener-bener benci banget sama Superman. Jadi rivalitas antara Superman sama Lex Luthor tuh kayak jelas banget, gak kayak film sebelumnya tuh gak jelas anjing. Sebenarnya soal Lex Luthor kenapa bisa rival tuh gak pernah ada alasan yang bikin kita paham. Tapi di sini paham perbedaan ideologi. Yang satu manusia pinter, otak mengalahkan otot gitu kan. Lu apa, lu alien, lu cuman kekuatan, tiba-tiba lu jadi dewa di sini. Sana lu pergi gitu kan. Sedangkan Superman, oke, gua membuktikan gitu, meskipun gua alien, gua pendatang, tapi gua lebih manusia dari lu gitu kan. Itu perbedaan ideologis yang menurut gua luar biasa ditekankan lewat politik, lewat masyarakat sekitar ya, dan ya that's the point of humanity gitu. Ya, kesimpulan akhir gua bisa bilang ini film terbaik sementara ini di tahun 2025 ini. Terakhir kan gue bilang 28 Years Later ya, mengalahkan Sinners. Sekarang Superman menurut gue di atas Sinners dan 28 Years Later. Kenapa? Karena
ya lagi-lagi gue ngeliat genrenya ya. Ini sebagai comic book menurut gue ini one of a kind, gak one of the best, top tier lah. Gue gak pernah lihat film comic book akurat, sekomik tapi serealistis ini, tapi sebagus ini juga pesannya. Paket lengkap.